Hai pemirsa, apa kabar? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat karena kami semua di sini juga sehat ya. Seperti biasa, Go Healthy hadir ke hadapan Anda membahas mengenai masalah kesehatan sekaligus mencarikan solusinya untuk Anda. Nah pemirsa, jika Anda ingin bergabung bersama kami di sini langsung, silahkan loh kirimkan data riwayat kesehatan Anda atau juga silahkan kirimkan pertanyaan Anda melalui alamat email ini. Ya nanti kami akan jawab, kami akan bantu carikan solusinya untuk Anda. Oke, seperti biasa di Go Healthy kami akan tanyakan atau cari tahu hal-hal yang mungkin selama ini beredar di masyarakat, tapi seringkali kita tidak tahu kebenarannya. Pemirsa, pernahkah Anda mendengar istilah TIA atau TIA, Transient Ischemic Attack? Ya, pertanyaannya adalah banyak orang bilang ini adalah stroke ringan. Masa sih gitu kan ya? Apakah sama stroke ringan TIA dengan stroke yang betulan? Tapi itu faktanya yang ada di masyarakat. Oke, bersama saya di sini ada dua praktisi kesehatan. Yang pertama ada abang saya, Bang Faidon Lumban Taruan. Bang Faidon, apa kabar? Udah sehat-sehat luar biasa. Saya senang di sini untuk membagikan tips buat Bapak Ibu dan pemirsa di rumah cara tepat hidup sehat. Oke, dan juga ada Mbak Lula Kamal. Mbak Lula, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Hai pemirsa, semoga semua sehat ya pemirsa ya. Oke, dan ada narasumber yang akan berbagi kisah kesehatan termasuk ingin mencari solusinya di sini. Ada Ibu Elina. Bu Elina, apa kabar? Baik. Baik ya Bu ya. Didampingi oleh, ini siapanya Bu? Siapanya sih ini? Suami. Wah, suami tercinta, ada Pak Sarman ya. Bang Faidon, TIA, Transient Ischemic Attack atau stroke ringan, sama nggak dengan stroke yang asli? Stroke yang betulan? Jadi gak enak banget ya. Sebetulnya sama aja judulnya stroke. Dampaknya juga mungkin dibilang ringan karena dampaknya tidak seperti stroke yang tanda kutip stroke beneran. Seperti kena stroke sebentar, terus kemudian dia bisa kembali normal. Beberapa hari kemudian pulih lagi. Jangankan gitu ya? hari, mungkin beberapa jam juga dia kembali normal. Kurang dari 24 jam. Oh cepet. Ya, itu udah tanda bahwa Oke, stroke oke. sudah menanti. Beberapa orang itu 3 hari kemudian stroke beneran. Kalau TIA itu transient ischemic attack seperti ini, ya ada sumbatan kecil, nah kemudian tapi sumbatannya lepas, jadi aliran darahnya bisa mengalir lagi. Tapi kalau misalnya dibiarkan, misalnya kita nggak buru-buru melakukan pengobatan, nanti gumpalan yang besar atau yang lebih solid ngeblok, tadi ya? itu lebih solid bisa seperti itu. Nyumbat permanen gitu Nyumbat ya? permanen. Ya, Tapi bisa. kan berarti ada tanda-tanda nih, udah ada warning, udah Ya, ada peringatan. ya, ya. Kalau udah kena yang ringan, yang berat siap menanti. Yang kedua, katanya perempuan butuh waktu tidur lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Mbak Lula, setuju nggak? Ini nggak bisa disebut yes atau no langsung. Setiap orang butuh tidur minimal 7 jam sehari, nggak boleh ditawar. Dan ini tidur malam kalau bisa, bukan dicampur sama tidur siang. Yang kedua, tapi di sisi lain ada penelitian secara sosial nih sebetulnya yang ternyata menunjukkan kalau perempuan itu banyak interupsinya. Dalam keadaan tidur itu banyak dia bangun-bangunnya. Jadi kalau misalkan laki-laki dikasih 7 jam, perempuan mesti 7 jam lebih. Apalagi juga berhubungan sama hormon testosteron yang perempuan itu lebih sedikit punyanya. Jadi kalau misalkan dia tidur lebih banyak, testosteronnya bisa akan lebih tinggi. Dan ini berhubungan juga sama tensi dan lain-lain. Nah, sebelum kita membahas mengenai masalah kesehatan yang dialami oleh Ibu Elina, ya kita saksikan dulu tayangan yang satu ini. Ini adalah rangkuman kisahnya. Elina Siahaan. Ia merasa sangat menyesal karena sudah abai dengan hipertensi. Pasalnya akibat tekanan darahnya yang tinggi, ia menjadi terkena stroke. Anggota tubuh bagian kirinya terasa lemah. Sebenarnya Elina sudah sangat lama menyadari bahwa dirinya memiliki hipertensi. Namun ia tidak mengonsumsi obat secara rutin dan sering kurang istirahat karena tidur terlalu larut di malam hari. Sebelum mengalami komplikasi, Elina memang sempat terkena stroke sesaat pada 15 tahun lalu. Gejala yang dirasakan, ia tiba-tiba tidak bisa bicara. Tetapi setelah itu, ia langsung pulih kembali. Namun tak disangka itu merupakan tanda dari stroke yang sebenarnya akan menimpa Elina. Hingga di tahun 2022, ia dikatakan mengalami penyumbatan di pembuluh darah otak bagian kiri. Kini Elina berharap dirinya bisa pulih seperti dulu. Ia ingin bisa beraktivitas dengan normal seperti ketika dirinya masih sehat. Pemirsa, Ibu Elina ini punya faktor resiko penyebab terjadinya stroke, yaitu hipertensi dan juga kolesterol yang tinggi. Tensi paling tinggi berapa Bu pernahnya Bu? 170. Terus Ibu ambil tindakan apa ketika tensinya tinggi waktu itu?
minum obat dari Ibu dokter. minum obatnya rutin atau enggak? Itulah penyesalannya, kadang kalau lagi pusing diminum, Oh, lagi merasa sehat dilepas. lepas. Kolesterol tahu tinggi dari dulu? Kolesterol sih nggak cek, waktu itu cuma hipertensi aja. Oh, kolesterolnya lolos nggak dicek. iya. Taunya ketika serangan stroke baru tahu kolesterolnya tinggi. Iya. Berapa Bu paling tinggi Bu? Di atas 200 tentunya Iya, di ya. atas Di atas 200. 200. Makan enak terus ya Bu ya. Senangnya apa? Makan enak? Enggak juga Nggak sih. juga. Kira-kira dari mana tuh kolesterol tingginya tuh Bu? Kurang tahu, gorengan juga nggak begitu suka, enggak. Oh gitu. Oke. Saya juga sering nonton Go Healthy itu sebenarnya ya. Dari dulu ada rasa, oh kalau kayak gini saya mesti gini. Tapi kok nggak dijalanin, makanya ada rasa penyesalan. Sorenya memang udah ada gejala tidak mau makan ini. Akhirnya sekitar mulai jam 9 malam itu udah mulai merasa pusing, lemas, dan tapi masih sadar bisa komunikasi. Nah, begitu kita mau ke kamar mandi, nah tolong saya diantar ke kamar mandi ya. Ternyata sudah lemas badannya semua, terpaksa dibopong. Nah, pada pagi harinya sekitar jam 8 dari Barengkok itu kurang lebih 70 km kita langsung ke Gatot Subroto. Dibilang tidak terlambat, walaupun ada terlambat karena Iya. pada umumnya katanya ada golden time-nya. Ada golden Betul, golden period. period-nya, Time-nya ini. betul. Jadi ya memang penyesalan-penyesalan itu selalu datang belakangan. Saya juga udah melihat sebetulnya bahwa di kelopak mata sebelah kanannya udah mulai mengecil. Tetapi karena kita terlalu lalai, lupa, Iya. Diabai ya Pak ya. abaikan, Betul, jadi baik. ya akhirnya terjadi yang demikian ya, pasti kita merasa sedih. Kemudian Ibu terkena serangan stroke yang terdampak tangan apa sebelah kiri ya Bu ya? Sebelah kiri Tangan, kaki masih lemah sampai hari ini. masih. Kalau jalan udah bisa pakai tongkat gini gitu. Jalan saya tiap hari saya mesti olahraga. Minimal 200 meter saya harus jalan. Udah ada powernya Bu, tenaganya nggak ada? Belum nih. Oh nggak ada. Ini tapi udah membaik, udah lebih mending. Udah jauh lebih baik Asalnya nggak bisa sama dari sekali. awal. Asalnya saya bergerak aja susah. Tapi fungsi komunikasi nggak terganggu. Enggak. Memori Memori enggak. berarti hanya anggota tubuh sebelah kiri ya Bu ya. Iya. Tangan dan kaki. Ibu Elina ini dalam proses pemulihannya dibantu dengan menggunakan teknologi laser. Dan Ibu Elina sudah merasakan manfaatnya Bu ya. Sudah. Tadinya saya sangat susah tidurnya. Iya. Begitu Bude bilang ada Bude yang besuk saya, udah gunakan teknologi laser, saya sudah gunakan kata Bude. Informasinya dari Bude. Iya. Oke, lalu Itu langsung bisa tidur katanya. Oke. Terus saya langsung ini sama keluarga langsung dipesan. Oke, jadi yang pertama tidur jadi berkualitas karena Iya. tidur ini penting buat pemulihan, buat regenerasi dan lain Betul, sebagainya. Buat betul. yang kena stroke memang tidur adalah Dan salah buat satu. mengurangi tensi darahnya juga. Nah. Jangan lupa. Tensinya apa kabar setelah pakai laser Ibu? Setelah pakai laser itu ada 1 bulan itu normal. 120 per 70, 125 per 72, rata-rata itu setelah pakai itu waktu itu. Oke, pemirsa, sesaat sebelum kami melakukan rekaman ini, kami periksa tekanan darah dari Ibu Elina 133 per 76 ya. Iya. Ini mungkin masih baru bergerak aja, makanya Karena baru atasnya jalan. 133 Karena baru jalan. Karena kan tadi sebetulnya Iya. 120 per 80 ya. Jadi ini sudah tensi udah aman ya Bu ya. Mudah-mudahan nggak bikin ulah lagi tensinya ya Bu ya. Iya. Ketika Anda sudah didiagnosa hipertensi, konsumsi obatnya rutin. Ini udah berkali-kali ini dibahas dan kita akan terus ingatin sama Anda bahwa ketika Anda sudah ada hipertensi, minum obatnya, ubah pola hidupnya. Dan kemudian kalau Anda ada sesuatu buat investasikan, pakai teknologi lasernya. Kita berharap bisa berbagi informasi kepada pemirsa supaya Anda menjadi orang bijak bagi yang belum kena stroke ya. Nggak usah ngalamin dulu ya. Jangan ngalamin dulu Belajar ya, hipertensi segera ya. bertindak. Yang punya hipertensi konsumsi obatnya. Jika ada punya sesuatu buat investasikan, pakai teknologi laser akan membantu menurunkan tekanan darah, mengontrol gula darah dan kolesterol, bekerja sama dengan obat tepat dari dokter Anda gitu. Iya, jadi gini Bu, teknologi laser itu kenapa kemudian pemirsa di rumah nih, kenapa dia bisa bantu keadaan tensinya Ibu ya. Pertama nih Bu ya, ini akan dibantu untuk dikeluarkan lebih banyak lagi zat yang namanya NO, nitric oxide. Itu yang bantu sebetulnya pemirsa untuk kemudian membesarkan pembuluh darah dan menjadikan lentur pembuluh darah.
Kalau pembuluh darah kita lentur dan lebih besar, tensinya dengan sendirinya akan turun. Itu kemudian yang menjelaskan kenapa tensinya ibu sekarang terkontrol. Yang kedua, sebetulnya yang kita pengen tahu adalah kolesterolnya, tapi masih agak tinggi ya Bu ya, kolesterolnya. Iya, Kalau gitu iya. ibu mesti lebih rajin menggunakan teknologi lasernya Bu. Kenapa? Karena sebetulnya teknologi ini membantu supaya kolesterol, kemudian gula darah itu dibakar. Jangan kemudian disimpan di dalam darah kita dan membuat darah kita kental. Apa yang harus dikerjakan? Sebetulnya lemak dan gula tadi, kolesterol ini bentuknya lemak begitu ya. Kalau dibakar di dalam sel kita ada dapurnya yang akan membakar, ini akan dijadikan energi. Kita dapat energi yang jauh lebih baik, tapi di sisi lain gula darahnya kita turun, kolesterol kita turun. Pemirsa, selain Ibu Elina yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser pasca serangan stroke, ini banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Salah satunya adalah kisah yang satu ini. Hipertensi saya itu mencapai 185/110. Nah itu karena itulah saya kena stroke itu. Saya alhamdulillah bisa berjalan dan berlari pun alhamdulillah saya mulai belajar bisa. Untuk hipertensinya menjadi normal. Saya merasa lebih bugar lagi badan itu. Pemirsa, kisah Ibu Elina yang terserang stroke karena tensi dan kolesterol yang tinggi ini harusnya menjadi pengingat akan pentingnya menjaga kesehatan tubuh kita dari sekarang. Alat kesehatan dokter laser ataupun Accu-Laser Ultimate ini sangat praktis dan mudah sekali digunakan. Kita bisa melakukan terapi di mana saja dan kapan saja, cukup digunakan di garis pergelangan tangan sebelah kiri. Ya, 2 kali sehari dengan durasi 15 sampai dengan 60 menit. Nanti sinar lasernya akan menyinari pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan kita. Dokter laser maupun Accu-Laser ini akan menstimulasi tubuh untuk mengoptimalkan produksi zat yang bernama nitric oxide. Manfaatnya adalah untuk melenturkan dan juga melebarkan pembuluh darah dan juga bisa mencegah terjadinya agregasi trombosit dan darah kental. Pemirsa, mari kita jaga kesehatan tubuh sebelum terserang komplikasi. Segera gunakan dokter laser maupun Accu-Laser dari Gogomol. Jadi silakan hubungi nomor ini. Ya, nomor ini adalah nomor dari call center kami yang akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara untuk mendapatkannya. Dan juga ada layanan konsultasi dengan dokter jika Anda sudah punya alat kesehatannya. Produk dokter laser dan juga Accu-Laser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat dan bergaransi dan sudah terdaftar resmi di pemerintah. Dan Anda bisa mendapatkannya hanya di Gogomol. Jadi ingat teknologi laser, ingat dokter laser, ingat Accu-Laser, ingat Gogomol. Oke, pemirsa, gue hati belum selesai. Kami masih akan bahas lagi bagaimana caranya kita menjaga kesehatan. Jangan sampai kita terkena komplikasi seperti stroke. Atau kalaupun sudah kena stroke, bagaimana cara pemulihannya yang baik. Kita akan bahas yang satu ini, jadi tetaplah di sini di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa di rumah sering merasakan cemas atau sulit tidur, jangan lupa untuk mengonsumsi pisang. Pisang tinggi akan kandungan vitamin B6 yang apabila di dalam tubuh kita dapat dirubah menjadi serotonin membawa efek yang baik untuk mood kita. Lalu pisang juga mengandung kadar magnesium dan potasium yang tinggi sehingga dapat memberikan efek relaksasi pada otot-otot yang mengalami stres berlebih. Terutama nih mungkin untuk pemirsa di rumah yang sering mengalami restless leg syndrome yang dapat mengganggu tidur Anda. Dan juga terlebih lagi pisang mengandung kadar triptofan yang tinggi yang di dalam tubuh akan diubah menjadi melatonin. Dan tentunya agar produksi melatonin di dalam tubuh Anda tetap memadai, jangan lupa gunakan teknologi laser. Kembali lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat, belajar dari kisahnya Ibu Elina yang harus terkena stroke ya, sehingga anggota tubuh sebelah kirinya mengalami kelumpuhan. Sekarang beliau dalam fase pemulihan pasca serangan stroke dan sudah menggunakan teknologi laser sehingga pemulihannya terasa lebih cepat. Sekali lagi Bu, angkat lagi tangannya Bu, gimana sekarang maksimal? Ini udah progres, udah lumayan bagus ya Bu ya? Dorong bisa, kaki udah bisa jalan sendiri sekarang. Sudah bisa. Ada fisioterapi Bu? Ada. Ada, setiap beberapa hari sekali? Seminggu 2 kali digatok. Seminggu 2 kali. Ibu kangen apa Bu? Ya kangen aktivitas rumah tangga, ngurus anak-anak. Sekarang lagi nggak bisa dulu? Sekarang udah nggak bisa. Anak-anak semua mendukung saya, membantu saya.
Pertanyaannya adalah, Ibu terkena serangan stroke ketika usia 58 tahun. Lihat. Biasanya ini ada bahasan mengenai usia menopause. Betul. Mbak Lula, diingatkan lagi deh betapa bahayanya menopause itu buat perempuan. Iya, jadi gini, menopause itu wajib hukumnya. Kita semua perempuan Pasti terjadi. Pasti terjadi. Jadi maksudnya gimana? Kalau kita sampai ke umurnya menopause, pasti menopause juga. Umur menopause kalau perempuan Indonesia itu antara 48 sampai 52. Dengan berhentinya menstruasi tersebut, ada hal-hal lain yang ikutan. Yang kita nih sebagai perempuan mesti mengerti sekali. Yang pertama, tadinya kita punya estrogen. Begitu masuk menopause, estrogen turun semua tuh. Perlindungan terhadap jantung, ceritanya kolesterol seperti apa, udah beda. Jadi kemudian kita punya nih cerita yang memang kita harus jaga pola makan kita. Jadi jangan sampai pola makan sebelum menopause itu dibawa terus sampai menopause. Kecuali kita memang udah mikirnya dari awal, kita mau makan sehat. Dari awal pun kita nggak mau, kita jaga supaya si kolesterol ini nggak akan tinggi. Dulu dibantu estrogen, begitu menopause nggak ada yang bantu lagi. Yang kedua, ada yang namanya melatonin. Melatonin itu bantu kita untuk tidur. Masuk menopause tanpa harus stroke, sebetulnya tidur kita akan terganggu. Sulit banget tidurnya. Makanya sebagai seorang perempuan nih udah harus dijaga tidurnya. Waktu tidurnya harus rapih gitu ya. Kemudian suasana tidurnya dijaga dengan baik. Tambahannya di sini masukkan teknologi laser. Kenapa saya katakan teknologi laser? Karena teknologi ini bisa membantu tubuh kita untuk mengeluarkan melatonin yang cukup untuk tidur yang berkualitas. Tidurnya bukan cuma lama waktunya, tapi kualitasnya juga harus baik. Jadi tadi kalau si tidur itu kurang, apalagi nih udah menopause, tensi bisa naik, daya tahan tubuh bisa turun, gula darah bisa naik, semua hal yang kita tidak maui bisa kumpul di sana cuma karena kurang tidur. Kami ingin nanyakan untuk penggunaan teknologi laser itu dalam satu hari. Sebaiknya 2 atau 3 kali mulai tanggal 10 November 2022 udah 1 jam. Durasinya 1 jam berapa kali sehari, Pak? Sekali. Kapan? Waktu mau tidur aja. Waktu mau tidur saja, oke. Baik. Saya rasa lebih baik tetap 2 kali sehari. Penggunaan teknologi laser 2 kali sehari. Kapan? Kalau dari kacamata saya itu habis makan. Pada saat kita makan, ini yang saya bilang, kadang-kadang kita makan itu belum bisa sempurna ya. Betul ya? Ya, betul. Nah, pada saat habis makan itu pengentalan darah tuh mulai tuh. Apalagi kalau yang dimakannya gula, goreng, garam, santan gitu ya. Misalnya makan di luar, kita makan fast food atau makan apa, ya. Darah kita otomatis mulai mengental tuh. Nah pada saat itu sebaiknya teknologi lasernya dipakai. Makanya dipakai saat makan atau habis makan itu yang biasa saya lakukan. Jadi saya share pengalaman ya. Kemudian teknologi laser itu ada perangkat tambahan Pak. Ya, namanya teknologi intranasal. Yes, bagus. Itu dipakai. Jadi intranasal dipakai, khususnya ibu, bapak juga boleh. Jadi alatnya dipakai di pergelangan seperti itu. Nanti ada kabel masuk sampai ke hidung. Jadi ntar lebih dekat ke otak, lebih cepat dampaknya. Ya. Nah ini juga buat ibu nih. Temannya teknologi laser itu ada namanya teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Dia bentuknya ada pad, ya. Ditempel. Nah seperti itu lihat ya di lengan bawah. Nanti di lengan bawah ditempel, di lengan atas ditempel. Supaya apa? Supaya mengkondisikan seperti sedang berolahraga. Jadi ini untuk mendukung program olahraganya kita pakai teknologi NMES-nya. Nah buat bapak yang secara fisik masih kuat, boleh nggak dipakai? Boleh, nggak apa-apa. Artinya apa? Jangan sampai kejadian baru dipakai, kan begitu. Ini kan udah pembelajaran. Ini NMES itu penting banget jadi buat ibu ya. Apalagi kan ibu pernah kena stroke dan masih lemah kan. Masih lemah. Jadi di bagian yang lemah itu, dia kemudian nanti si alat ini menunjukkan kepada otak supaya tahu otaknya bahwa ototnya masih ada, ototnya masih bisa bekerja. Sekarang kan nggak bisa kemudian bergerak dengan sempurna karena di otak ini masih menganggap ini nih masih dalam keadaan lumpuh. Jadi kemudian kita berharap dia akan feedback impuls balik lagi nih supaya kemudian bisa bergerak seperti sedia kala. Tambahannya ibu, bapak, kalau kemudian pemirsa di rumah ada nyeri-nyeri, ada pegel-pegel yang namanya teknologi laser ini bisa digunakan langsung lokal ke tempat yang dibutuhkan. Jadi langsung saja ditaruh di tempat yang tadi sakit dan pegal itu untuk menghilangkan rasa tersebut ya. Ya, ibu suka ada sakit atau pegal nggak Bu? Ini aja kalau di sendi lutut. kalau terlalu lama duduk.
Nah, tinggal ditempel di sini laser padnya, Bu. sini Terus ya. gitu, iya. Jadi teknologi laser ini bukan hanya buat di pergelangan tangan, tapi bisa di hidung juga, ada yang ditempel juga di tempat yang kita sakit. Iya. Ya. Iya, Pak. Bapak juga boleh, Pak. Jadi dipergunakan semaksimal mungkin ya Bapak Ibu supaya Iya. manfaatnya bisa didapatkan Iya, Mbak. sebanyak mungkin. Ya. Harapannya apa nih, Bu? Saya harus sembuh. Harus sehat lagi. Sehat. Semangat, Bu. Semangat terus. Harus sehat lagi, harus seperti dulu lagi ya, Bu ya. Aktif kemana-mana lagi ya. Amin. Tapi ya memang harus ada usahanya. Kami tidak hanya memberitahu, bahkan mensupport Bapak dan Ibu ya dengan AccuLaser yang ultimate. Ini adalah teknologi ya, NMES dan teknologi laser dalam satu alat. Jadi Ibu silahkan digunakan. Ada teknologi lasernya untuk darah dan pembuluh darahnya, dan juga ada teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, untuk syaraf dan juga ototnya. Kenapa? Karena kami melihat Ibu semangat untuk sembuh, didukung oleh Bapak, disupport ya. Jadi ini dari Gogomol untuk mendukung kesehatan Ibu dan juga Bapak. Terima kasih Gogomol atas supportnya untuk penyembuhan stroke saya. Semoga alat ini dan pasti akan memberi kesembuhan apabila dipergunakan sesuai dengan aturan dan petunjuk. Terima kasih. Semangat Ibu Elina, semangat Pak Sarman. Pemirsa, dari perbincangan kami kali ini akhirnya kita harusnya tersadar ya pentingnya menjaga kesehatan dari sekarang dengan tidak mengabaikan tensi yang tinggi. Begitupun kolesterol yang tinggi, hati-hati ya. Mari sekarang juga saatnya ubah pola hidup kita menjadi lebih sehat agar keluhan penyakit dapat dicegah. Ya, begitu juga dengan komplikasinya. Tingkatkan, lakukan pola hidup sehat sekarang juga dan gunakan teknologi laser tanpa harus ditunda-tunda lagi. AccuLaser Ultimate merupakan pelopor alat kesehatan yang dilengkapi dengan teknologi low level laser dan juga teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation dalam satu alat. Lasernya ini bermanfaat buat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Disarankan buat Anda yang punya masalah dengan diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol yang tinggi. Karena kalau ketiga hal tadi bisa teratasi, komplikasi bisa kita hindari. Nah, sementara itu teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation ini bermanfaat untuk menjaga dan juga menguatkan serta memelihara massa otot kita. Ya, disarankan buat para penderita stroke yang mengalami kelemahan pada bagian tubuh. Harapannya adalah ketika otot dan otak yang distimulasi, ini bisa membantu perbaikan ataupun fungsional menjadi lebih baik. NMES ini penting bukan hanya buat para penderita stroke, tapi juga untuk kita semua yang masih sehat. Pemirsa, mari kita jadikan AccuLaser maupun dokter laser sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Cara mendapatkannya simpel sederhana saja ya, tinggal hubungi nomor ini. Nanti call center kami akan membantu Anda untuk menjelaskan secara detail bagaimana cara mendapatkannya. Dan jika Anda sudah punya dokter laser maupun AccuLaser, Anda bisa berkonsultasi dengan dokter jika dibutuhkan. Pemirsa, produk dokter laser dan juga AccuLaser Ultimate yang asli itu berkualitas, juga bermanfaat, bergaransi dan sudah terdaftar resmi di pemerintah. Dan hanya ada di Gogomol. Pemirsa, saya tidak pernah bosan mengulang kalimat ini. Kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Mari atasi masalahnya dan cegah komplikasinya sebelum terlambat. Ibu Elina, terima kasih telah berbagi, semangat terus buat pemulihannya, juga Pak Sarwan terima kasih ya. Mbak Lula terima kasih, Bang Faidon juga terima kasih buat semua masukannya. Pemirsa terima kasih juga buat Anda yang sudah menjadi bagian dari keluarga besar Go Healthy. Ingat, sudah dapat informasinya, tidak akan menjadi sesuatu yang baik jika Anda tidak take action sekarang juga. Kami butuh kritik dan saran dari Anda, jadi silakan disampaikan melalui alamat email ini untuk perbaikan acara Go Healthy di masa mendatang. Kami semua pamit, sampai jumpa lagi di edisi Go Healthy berikutnya. Cara tepat hidup sehat.